Kita mulai dengan berita mengejutkan, yaitu Audi telah mengungkapkan logo barunya untuk tahun 2026 yang ini di sini, dan nama timnya akan menjadi Audi Revolut Formula 1 Team. Tanggal peluncuran mobil baru 2026 telah ditetapkan pada 20 Januari, yang bukan tanggal acak. Karena pada hari itu kita akan melihat mobil Audi dan juga mesin baru dari Honda. Memang seperti yang diumumkan juga oleh Honda Racing Formula 1, mesin baru akan diungkap di Tokyo pada 20 Januari 2026. Berita kilat lainnya tentunya adalah kembalinya Portimao ke Formula 1 pada 2027 hingga 2028, dan saya sangat ingin melihat kembalinya trek ini, salah satu trek modern favorit saya jika kita mau di Formula 1, dan saya sangat senang Formula 1 kembali ke Portugal, juga karena ini adalah sirkuit yang penuh dengan tanjakan dan turunan, perbedaan ketinggian, tikungan yang sangat berbeda satu sama lain. Kita ingat misalnya start dari Raikkonen saat di Alfa Romeo, salah satu start paling ikonik dalam beberapa tahun terakhir di Formula 1, sebuah comeback yang luar biasa. Dan saya tunjukkan video ini hanya untuk menunjukkan kepada kalian sedikit tata letrek yang akan kembali pada 2027 hingga 2028. Selain itu, saya sangat senang melihatnya dengan mobil-mobil baru yang akan menjadi hibrid, sedikit efek tanah, sedikit lebih mirip dengan yang dari era lama, jadi juga yang dari tahun 2020 seperti dalam kasus ini, dan jadi kita akan melihat mobil-mobil yang kesulitan menghadapi trek ini yang sangat aerodinamis. Jika kita mau, banyak tikungan cepat, banyak tikungan berbeda satu sama lain, kita benar-benar melihat kemampuan pembalap jadi sangat-sangat indah, dan kita akan lihat bagaimana nanti. Namun dalam video hari ini, kita akan melihat secara rinci pernyataan dari Hamilton, dari Tocninali, kita akan melihat situasi internal di Maranello. Kita juga harus membicarakan tentang beban aerodinamis yang dikembangkan oleh mobil-mobil baru dengan efek tanah karena data baru muncul dan juga unit tenaga. Sebelum memulai, pastikan untuk memberikan dukungan dengan like berlangganan, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula 1 dan bertema Ferrari, sehingga kalian selalu terupdate dengan semua berita. Katakan pendapat kalian di komentar tentang setiap topik dalam video, dan sekarang kita mulai. Saya ingin memulai dari pernyataan Riccardo Patrese yang mengatakan, Elkan dapat mengatakan apa saja yang dia inginkan, bahwa pit stop Ferrari adalah yang tercepat di dunia. Tapi apa gunanya jika memberi Leclerc dan Hamilton mobil yang 0,3 detik per putaran lebih lambat? Jujur saja, saya kesulitan untuk bersikap optimis mengenai Ferrari 2026. Dan ini benar, sekali lagi kita melihat pernyataan John Elkann yang tidak tepat. Dalam arti pertama, selesaikan masalah di lintasan. Pertama, berikan pembalap mobil kompetitif untuk bersaing di depan. Di mana Ferrari seharusnya berada karena sudah terlalu lama kita tidak melihat Ferrari bertarung di depan, bahkan untuk kemenangan. Dan kemudian setelah itu, kamu bisa bicara tentang pit stop. Setelah itu, kamu bisa bicara tentang manajemen internal tim. Tapi pertama-tama, para penggemar ingin melihat hasil. Kamu tidak bisa mengontrak juara dunia 7 kali dan memberinya mobil seperti yang di 2025. Ini sedikit tetapi pasti. Jadi di 2026, saya juga sedikit tidak optimis, dalam arti sulit untuk optimis setelah melihat 2025. Satu-satunya hal yang sedikit menghibur saya adalah bahwa bagaimanapun juga 2026 memprediksi perubahan radikal pada mobil, jadi ada peraturan baru, mesin baru 50% listrik, 50% thermal, aerodinamika baru. Jadi kamu harus mengubah total proyek. Kamu bagaimanapun juga telah mengontrak beberapa insinyur dari Mercedes dan memiliki kelompok tok teknis yang sedang mempersiap diri sebaik mungkin untuk 2026 setelah menghentikan pembaruan 2025 terlebih dahulu. Jadi harapannya bagaimanapun juga tetap tinggi meskipun melihat 2025 jelas sulit untuk optimis. Dan kita telah melihat meskipun tahun yang sulit bagi Lewis Hamilton yang ingin memberikan hadiah Natal kepada semua anggota manajemen olahraga Ferrari. Ini adalah sikap yang sangat dihargai. Kami telah melihat foto yang diambil Lewis Hamilton di dalam Maranello dan Hamilton, serta Leclerc pergi ke Maranello untuk mencoba mobil di simulator, sehingga memberikan masukan kepada Ferrari tentang bagaimana melanjutkan pengembangan mobil 2026, dan oleh karena itu, sikap ini pasti sangat dihargai. Berbicara tentang Hamilton, Matteo Tocninali, kepala insinyur di lintasan dan Ferrari, mengatakan mengganti pembalap dan mengganti tim, terutama untuk pembalap seperti Lewis yang telah menghabiskan 10 tahun di tim yang sama dan memiliki pengalaman tertentu, sangat sulit dari kedua sisi, baik bagi pembalap maupun tim. Setiap tim beroperasi dengan cara yang sedikit berbeda, dia terbiasa dengan orang-orang tertentu, dengan hal-hal tertentu secara terpusat. Kemudian jika kamu memasukkan semua ini dalam konteks, jika kamu mempertimbangkan fakta bahwa Lewis sedang memenangkan kejuaraan dunia, dan tahun ini adalah kenyataan, kita tidak mencapai tujuan untuk bersaing dalam kejuaraan dunia. Jadi ada frustrasi yang menciptakan situasi ini. Saya pikir apa yang terlihat dari luar jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Saya percaya bahwa hubungan dengan Lewis yang sedang kita bangun dengannya sangat positif. Dan ini adalah pernyataan yang bagus dari Matteo Tocninali dalam arti memperkuat lingkungan internal Maranello dan pastinya kritik dari luar lebih berat daripada situasi yang sebenarnya di dalam Maranello.
Menurut saya juga berbagai pernyataan yang dibuat Hamilton setelah berbagai sesi kualifikasi balapan tahun ini yang sangat pesimis, sangat merusak jika kita mau. Mungkin Ferrari seharusnya mempertimbangkan pembalap lain. Ini adalah pernyataan yang di Hungaria benar-benar membuat darah saya membeku. Nah, pernyataan-pernyataan ini menurut saya terlalu berlebihan. Situasi di dalam Maranello tidak begitu dramatis dalam hubungan antar orang. Namun, melihat prestasi Ferrari, jelas dibutuhkan pembalasan untuk tahun depan. Kami ingin melihat Ferrari yang setidaknya berjuang untuk kemenangan. Hal yang selalu saya kritik adalah ekspektasi di awal tahun jauh lebih tinggi daripada kenyataannya proyek dan mobil yang diadu di lintasan. Maksud saya, Anda tidak bisa membuat pernyataan seperti itu ketika kemudian Anda membuat mobil yang bahkan tidak bisa berjuang untuk kemenangan. Wah, judul yang sensasional. Jadi yang saya kritik dari Ferrari adalah sikap awal dibandingkan hasil yang kita lihat. Di lintasan, tentang situasi penyesuaian di dalam Ferrari, saya setuju dengan Tonino Ali. Pasti Hamilton datang dari lingkungan Mercedes yang sangat kompetitif yang tetap memberikan rasa aman dan memperlakukannya sebagai pembalap utama. Ia dimanjakan di Mercedes dan mereka berhasil berjuang bersama untuk kemenangan kejuaraan. Saat bergabung dengan Ferrari, dia tampaknya menemukan dirinya dalam situasi di mana dia bukan lagi pembalap utama. Tetapi setara dengan Leclerc, dia mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan di Mercedes. Jadi mungkin pada awalnya dia kurang didengarkan dan jadi dia harus bekerja lebih keras untuk dihargai dan dipahami di dalam Ferrari lebih dari ketika dia dihargai di Mercedes. Kita tahu Toto Wolff menganggap Lewis Hamilton dan hingga kini masih menganggap Lewis Hamilton sebagai anak. Artinya mereka benar-benar tumbuh bersama dalam karier di motorsport dan ikatan itu sulit untuk direplikasi di tim lain. Jadi menurut saya, pada suatu saat Hamilton merasa seperti ikan keluar dari air, yaitu di lingkungan yang bukan miliknya. Secara perlahan, mereka kini menyesuaikan diri, bahkan setelah istirahat musim panas hubungan antara Ferrari dan Hamilton membaik, mereka sempat mengalami ketegangan. Tapi kemudian berhasil memperbaikinya. Dan kita akan lihat apakah pada 2026 mereka bisa setidaknya berjuang untuk kemenangan. Itu harus menjadi tujuan utama Ferrari dan kemudian kita bisa membicarakan gelar juga. Berbicara tentang 2026, keuntungan penting yang dimiliki Ferrari dibandingkan pabrikan lain adalah bahwa Ferrari akan memulai dengan 15% lebih banyak jam di terowongan angin dan sesi CFD dibandingkan dengan McLaren untuk paruh pertama 2026. Ini sangat penting karena kita berbicara tentang generasi baru mobil. Jadi aerodinamika harus dikembangkan hampir dari nol. Jadi jam di terowongan angin dan CFD sangat berguna bagi tim. Jika kita selalu mengatakan bahwa dari tahun ke tahun jam di terowongan angin bahkan tidak digunakan sepenuhnya karena ada kelanjutan aturan, sebaliknya ketika aturan berubah dan mobil harus dibuat dari nol, ada mesin baru, aerodinamika baru, dan semua, jam di terowongan angin dan CFD juga penting untuk menguji berbagai komponen dan melakukan berbagai eksperimen untuk kemudian dibawa ke lintasan, terutama di paruh pertama tahun 2026. Sehingga Ferrari akan memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan McLaren. Berbicara tentang suspensi yang banyak dari kalian tanyakan, ini adalah pembaruan yang dibawa Ferrari tahun ini pada 2025 untuk suspensi belakang dan Ferrari mengendarai mobil yang tertahan selama 6 bulan pengembangan di terowongan angin. Paket penting terakhir yang diperkenalkan adalah suspensi belakang yang dibawa ke Belgia dan tidak pernah menjadi titik balik. Kami telah mengatakan berkali-kali bahwa masih ada kesulitan di bagian belakang dan akibat dari mobil yang sengaja dirancang untuk memiliki beban lebih di depan, seperti yang diinginkan Leclerc. Leclerc mengungkapkannya tahun lalu dan memiliki mobil yang sangat pointy, sebutan dalam bahasa Inggris, jadi sangat fokus di bagian depan dan sedikit lebih ringan di bagian belakang. Dan ini adalah aspek yang sesuai dengan gaya mengemudi Leclerc. Lewis Hamilton sangat menderita karena ketidakstabilan bagian belakang SF25. Leclerc juga merasakannya karena kita telah melihat beberapa kali bahwa Leclerc juga berusaha menambah beban di bagian belakang. Tentu lebih banyak Hamilton. Tetapi Leclerc juga tidak sepenuhnya setuju dengan arahan yang ia berikan tahun sebelumnya. Dengan modifikasi suspensi belakang di pertengahan musim, perilaku mobil sedikit membaik dalam stabilitas dan pengereman di lintasan lurus. Jadi, di pertengahan musim Ferrari mengatakan, oke, kami tidak ingin melanjutkan pengembangan Ferrari 2025. Kami juga meninggalkan paket pembaruan yang direncanakan untuk Baku. Dan setelah jeda musim panas, kami hanya fokus pada 2026. Faktanya, detail awal desain Red Bull RB22 muncul, sementara era baru Ford mendekat yang akan menjadi mitra komersial Red Bull dan juga akan membantu dalam pengembangan bagian listrik mesin Red Bull Powertrains.
Dikabarkan bahwa Red Bull RB22 untuk musim 2026 akan hadir dengan skema suspensi ganda dengan double push rod, jadi push rod di depan dan push rod di belakang, yang menandai perubahan dari suspensi pull rod yang digunakan selama era ground effect. Perubahan ini sejalan dengan peralihan Formula 1 ke mobil dengan alas datar. Faktanya, musim 2026 akan memperkenalkan perubahan signifikan pada peraturan, termasuk elektrifikasi 50%, bahan bakar berkelanjutan, dan aerodinamika aktif. Untuk pertama kalinya, Red Bull akan memproduksi mesinnya sendiri dengan bekerja sama dengan Ford melalui divisi powertrains mereka. Kemitraan antara Red Bull dan Ford yang diumumkan pada 2023 akan memungkinkan Honda bergabung dengan Aston Martin mulai 2026. Jadi Honda berpisah di Red Bull, pergi dengan Aston Martin, dan Red Bull bergabung dengan Ford. RB22 akan dikemudikan oleh Max Verstappen dan pendatang baru Ishak Hajar, dan tim akan berpartisipasi dalam acara Ford di Detroit sebelum tes pertama musim ini di Barcelona. Diperkirakan suspensi push rod akan meningkatkan kesederhanaan mekanis dan prediktabilitas yang penting dengan ditinggalkannya mobil efek tanah di Formula 1. Desain ini mungkin juga lebih cocok dengan tata letak mesin baru, menawarkan keuntungan dalam hal ruang dibandingkan dengan sistem pull rod sebelumnya. Dikabarkan bahwa Ferrari juga akan mengadopsi desain double push rod untuk mobilnya pada 2026 untuk proyek 678. Dan ini akan menjadi yang pertama kali sejak 2010. Ini menyoroti tren yang lebih luas menuju efisiensi mekanis di era baru Formula 1, terutama untuk penyesuaian mesin di bagian belakang. Performa mesin baru Red Bull Powertrains Ford tetap menjadi tanda tanya penting bagi RB22. Sementara itu, rumor menunjukkan bahwa Mercedes sudah siap menghadapi musim 2026 yang meningkatkan tekanan kompetitif. Dan perhatikan juga Dr. Ops yang telah memberikan pendapat tentang suspensi depan tim yang akan digunakan pada 2026. Untuk 2026, bagian tengah sayap depan mungkin akan ditarik ke belakang untuk menyediakan aliran massa yang bersih ke bawah. Oleh karena itu, bagian luar sayap depan akan lebih diberi beban yang mengakibatkan aliran naik yang lebih besar. Kita akan memiliki aliran upwash pada mobil 2026. Dan karena itu, ada pembicaraan tentang solusi push rod di depan yang lebih menarik dibandingkan dengan pull rod. Karena pull rod menarik pada mobil era efek tanah karena lebih sedikit menghalangi jika kita mau aliran udara yang melewati suspensi dan membatasi saluran Venturi. Dalam kasus ini, tidak perlu memberi makan saluran Venturi karena dasarannya datar. Jadi kita berusaha memanfaatkan efek upwash dari sayap depan. Push rod di depan tidak begitu banyak menghalangi udara, tetapi dapat memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan pull rod yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi apa saja kelebihan dan kekurangan suspensi push rod di depan? Ya, kelebihannya adalah bahan yang lebih ringan dan suspensi depan dapat mengompres beban dengan lebih baik dan mengelola kompresi beban ini dengan lebih baik saat melakukan pengereman. Keuntungan lainnya, titik pemasangan lebih tinggi sehingga dapat membuat lebih banyak penyesuaian selama latihan bebas dengan lebih mudah dengan posisi suspensi yang lebih tinggi di hidung. Dan juga dengan titik pemasangan yang lebih tinggi, dapat memiliki lengan suspensi yang lebih tinggi dan dapat memanfaatkannya lebih baik sebagai komponen aerodinamika untuk mengarahkan aliran dari sayap depan dengan lebih tinggi dengan efek upwash. Jadi, Anda memanfaatkan lengan suspensi sebagai semacam sirip komponen aerodinamika yang mengarahkan udara ke atas. Apa saja kekurangannya? Bahwa Anda memiliki komponen suspensi yang lebih berat yang ditempatkan lebih tinggi, jadi Anda memiliki pusat gravitasi yang lebih tinggi, dan ini berdampak pada kemampuan manuver mobil, dan tentu saja, sambungan yang ditempatkan lebih tinggi juga bisa membuat pendinginan rem lebih sulit, sehingga manajemen aliran dan turbulensi untuk mendinginkan rem dan saluran udara rem. Jadi, perhatikan aspek-aspek ini yang harus dipertimbangkan oleh tim. Solusi yang paling populer tampaknya adalah push rod di depan, karena keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Tetapi kita akan melihat apa yang akan mereka pilih. Ini akan menjadi keputusan yang sangat menarik, kata Mr. Obbs, karena RB16B juga memiliki push rod di depan. Dan tentu saja, kita akan melihat apakah Red Bull akan meniru pilihan ini juga pada 2026. Di sini kita memiliki perbedaan antara push rod di kiri dan pull rod di kanan. Anda dapat melihat bagaimana mekanisme suspensi bekerja dengan cara yang berbeda. Dan Anda juga dapat melihat keuntungan dan kerugian yang telah kami sebutkan sebelumnya. Diperkirakan bahwa pada 2026 sebagian besar tim akan mengadopsi push rod di depan, berbeda dengan pull rod yang lebih populer di era efek tanah karena keuntungan aerodinamisnya.
Solusi yang pertama kali diperkenalkan oleh Red Bull, kemudian juga diadopsi oleh McLaren, yang menjadi pelajaran dan akan berubah pada 2026. Kemungkinan besar Ferrari juga akan menggunakan push rod di depan dan di belakang. Tetapi, kita akan melihat resminya nanti. Dan meskipun apa yang dikatakan di media, Lewis Hamilton dengan tegas mendukung permintaan Ferrari untuk menghentikan pengembangan aerodinamis pada awal 2025, bahkan ketika musim sedang berlangsung di lintasan, mengakui bahwa rasa sakit jangka pendeknya cukup berat. Hamilton menyatakan bahwa pilihan tersebut didorong oleh realisme. Ferrari tidak bersaing untuk gelar dan tertinggal pada mobil 2026 akan jauh lebih merugikan. Bagi dia itu adalah pelajaran yang keras, tetapi langkah yang tepat untuk jangka panjang. Jadi tidak benar bahwa Hamilton tidak mendukung penghentian pembaruan setelah suspensi belakang yang terkenal yang telah direvisi. Bahkan, Hamilton juga setuju untuk terus mengembangkan mobil 2026, yaitu mulai mengembangkan mobil 2026 dengan mengorbankan musim 2025 yang berjikit lebih buruk dari yang diharapkan. Dan perhatikan, saya setuju dengan David Croft, komentator Sky Sport, yang mengatakan bahwa jika Ferrari mengulangi musim seperti 2025, pada 2026 mereka berisiko kehilangan kedua pembalapnya. Jadi bukan hanya Hamilton, tetapi juga Leclerc. Dia mengatakan bahwa ada 3 tim yang tertarik pada Leclerc dan semuanya akan dikonfirmasi dalam balapan awal 2026. Jadi perhatikan bahwa Ferrari harus mencoba untuk segera kompetitif. Tentu saja kita akan mengetahui siapa yang akan mendominasi dalam siklus teknis berikutnya setelah beberapa balapan. Kita akan melihat tim mana yang memimpin klasemen. Semoga itu adalah Ferrari, sehingga kita memiliki Hamilton dan Leclerc yang dapat bersaing untuk gelar. Namun pasti jika Ferrari tidak kompetitif dalam balapan awal, ya Ferrari harus menghadapi masalah besar karena berisiko kehilangan kedua pembalapnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Duff dan David Croft, untuk beberapa alasan musim Hamilton tidak berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa 2 alasan utamanya adalah mobil tidak sesuai dengan standar dalam banyak balapan dan Lewis belum sepenuhnya berintegrasi dengan struktur dan orang-orang yang bekerja di sana. Sekarang tugas Ferrari untuk memberinya mobil yang layak. Dan juga Charles Leclerc, jangan lupa, sementara Lewis menghadapi kesulitannya, Charles mengalami musim keempat tanpa kemenangan dalam 7 tahun bersama Ferrari. Ini bukan mobil yang mereka butuhkan, dan Ferrari akan kesulitan mempertahankan kedua pembalapnya jika tahun depan mereka kembali menjalani musim seperti ini. Dalam percakapan pribadi dengan Hamilton, Croft membahas kebutuhan pembalap untuk menemukan kembali kepercayaan diri dan membahas kemungkinan pensiun Hamilton dari Formula 1. Sekarang mari kita bahas mobil-mobil di era ground effect karena FIA ingin mengubah regulasi yang berlaku saat ini. Siklus regulasi mobil efek tanah yang diperkenalkan oleh FIFA pada 2022 berakhir dengan Grand Prix Formula 1 Abu Dhabi pada 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan manuver salib dan mengurangi turbulensi, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Berbicara kepada media, FIFA mengakui mobil-mobil 2022 dan 2025 tidak mencapai hasil yang diharapkan. Memang jika kita mau mobil efek tanah ini, ya bekerja dalam hal jarak waktu, tetapi kita tahu bahwa ketika siklus teknis berubah seiring berjalannya waktu, wajar jika mobil-mobil tersebut mendekati dalam hal kinerja. Itu selalu terjadi, apalagi ketika Anda membekukan mesin. Seperti pada mobil era efek tanah, jadi hanya ada aerodinamika yang perlu dikembangkan. Semua tim telah mencapai solusi yang sangat mirip, dan karena itu jarak waktu menjadi sangat berkurang. Dan ini kita lihat di kualifikasi, dengan kualifikasi yang benar-benar mengasyikkan, dengan banyak pembalap di depan bersaing untuk posisi teratas, bahkan dalam kondisi mungkin normal, dan ada pembalap yang tak terduga. Kami telah melihat beberapa kali Sauber berada di depan, seperti Haas, seperti Racing Bulls, juga Williams. Banyak tim yang bersaing untuk bersaing di depan, tetapi kemudian dalam balapan kita melihat sedikit manuver salib, karena udara kotor berperan dan semua turbulensi yang datang ke mobil di belakang. Ini mencegah terciptanya manuver salib yang mendebarkan, dan ini sayang karena kita sering melihat balapan yang lebih membosankan daripada yang diharapkan federasi. Dan pada 2026, mereka mengharapkan bahwa mobil-mobil akan hanya 3% lebih lambat dibandingkan musim lalu. Dan ini bisa menjadi faktor yang sangat positif, karena meskipun ada kekhawatiran awal, diperkirakan bahwa mobil generasi baru hanya akan 3% lebih lambat dibandingkan musim sebelumnya, dengan potensi untuk melampaui waktu putaran 2025. Perubahan yang akan datang mewakili perubahan signifikan di Formula 1 dengan peraturan teknis baru yang mencakup aerodinamika, mekanika penggerak, dan ban. Mutasi genetik ini adalah hasil dari kerjasama antara Federasi Internasional dan pemangku kepentingan Amerika Serikat. Balapan-balapan awal 2026 bisa jadi akan menampilkan mobil yang lebih lambat, mengingat kembali musim 2022 ketika mobil dengan efek ground diperkenalkan.
Namun diharapkan ada peningkatan kinerja seiring dengan adaptasi tim terhadap aturan baru. Faktor kunci yang akan mempengaruhi kinerja termasuk modifikasi ban yang telah kita lihat lebih kecil dan aerodinamika aktif dengan mode X dan Z. Ban Pirelli akan memiliki lebar dan diameter tapak yang berkurang, mengurangi gesekan dan meningkatkan kemampuan kecepatan maksimum. Diperkirakan mode lurus akan mengurangi hambatan aerodinamis lebih dari 50%, meningkatkan kecepatan di lintasan lurus. Namun dalam mode belok, mobil akan mengalami kecepatan yang berkurang, menyoroti kompromi dari desain baru. Beritahu saya di kolom komentar pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video ini. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberi like berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video bertema Formula 1 dan Ferrari. Itu saja dari Rasta, sampai jumpa di lain kesempatan.